warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dan saya sendiri Sartika Widyardina. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai implementasi white box dan black box. Dalam lanskap teknologi informasi modern, perangkat lunak bertransformasi menjadi tulang punggung operasional bagi berbagai sektor, mulai dari industri keuangan hingga institusi pendidikan. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan ini, tuntutan terhadap kualitas, keandalan, dan stabilitas sistem perangkat lunak juga mengalami eskalasi yang signifikan. Fenomena ini menempatkan fase pengujian perangkat lunak atau software testing pada posisi yang sangat krusial dalam siklus hidup perkembangan perangkat lunak yang biasa kita sebut dengan software development life cycle atau kita biasa singkat SDLC. Pengujian perangkat lunak atau biasa kita sebut dengan software testing. Nah, pengujian perangkat lunak itu bisa kita ketahui bahwa sebuah elemen kritis dalam jaminan kualitas perangkat lunak yang merepresentasikan tinjauan akhir terhadap spesifikasi, desain, dan pembuatan kode secara fundamental. Pengujian bukan sekedar proses untuk memastikan bahwa perangkat lunak berjalan dengan benar, melainkan sebuah proses destruktif yang bertujuan untuk menemukan kesalahan error yang mungkin tersembunyi. Pentingnya pengujian perangkat lunak ini dapat semakin ditekan oleh fenomena biaya kualitas. Selain itu, pengujian perangkat lunak modern juga mengintegrasikan konsep verifikasi dan validasi di mana berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi white box testing. White box testing adalah struktural atau glass box testing dalam metode pengujian yang didasarkan pada analisis struktur internal kode. Pengujian harus memiliki pengetahuan penuh tentang kode sumber dan algoritma yang digunakan. Batch testing adalah teknik yang dikembangkan oleh Tom McCabe dengan tujuan mengukur kompleksitas logis dari desain prosedural dan menggunakan pengukuran tersebut sebagai panduan untuk mendefinisikan himpunan jalur eksekusi dasar atau basis set. Yaitu langkah-langkah pelaksanaannya meliputi ada 4. Yang pertama yaitu membuat flow graph, mengubah logika kode menjadi notasi grafik yang terdiri dari nodes, simpul yang mewakili pernyataan prosedural, dan edges, busur yang mewakili aliran kontrol. Yang kedua yaitu memperhitungkan kompleksitas, menghitung nilai kuantitatif kompleksitas program, biasanya menggunakan cyclomatic kompleksitas, V atau G. Yang ketiga yaitu identifikasi jalur independen. Itu menentukan jalur yang mana memperkenalkan setidaknya satu set pernyataan pemrosesan baru atau kondisi baru. Yang keempat yaitu generasi test case, membuat kasus ujian untuk mengeksekusi setiap jalur independen yang telah diidentifikasi. Kemudian cyclomatic kompleksitas V atau G adalah metrik perangkat lunak yang mengukur kompleksitas logis suatu program secara kuantitatif. Nilai ini menentukan jumlah untuk memastikan semua pernyataan telah dieksekusi minimal satu kali. Rumusan perhitungan yang umum digunakan adalah V dalam kurung G sama dengan E N plus 2. VG yaitu kompleksitas siklomatis. E adalah jumlah edges atau busur panah pada grafik alir. Kemudian N itu jumlah nodes atau simpul pada grafik alir, di mana P adalah jumlah node yang berisi kondisi percabangan if well forecast. Nilai V atau G yang disarankan adalah di bawah 10
Nilai di atas 10 mengindikasikan kode sulit diuji dan dipelihara, sedangkan nilai di atas 50 dianggap tidak stabil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadini Midahiwa dengan NIM 130 2023 0132. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi white box testing. Pengujian white box berfungsi pada verifikasi struktur internal, logika percabangan, dan cakupan kode atau code coverage. Yang pertama adalah analisis metrik kualitas kode atau static analysis. Berdasarkan pemindaian struktur kode menggunakan alat analisis statis diperoleh data metrik kompleksitas. Hasil analisisnya yaitu yang pertama adalah ukuran proyek. Sistem terdiri dari 694 baris kode atau LOC dengan 29 kelas dan 68 metode. Yang kedua adalah kompleksitas siklomatik atau cyclomatic complexity. Rata-rata kompleksitas per kelas adalah 2. Nilai ini sangat baik karena jauh di bawah batas ambang 10. Hal ini mengindikasikan bahwa alur logika program sederhana tidak berbelit-belit dan mudah dipelihara atau maintainable. Yang ketiga adalah kualitas kode atau tingkat kesulitan rata-rata (average difficulty) hanya sebesar 2,82 yang menunjukkan kode mudah dipahami oleh pengembang lain. Yang keempat adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah secara struktural kode program website bank sampah dibangun dengan arsitektur yang bersih dan efisien. Yang kedua adalah pengujian fungsional otomatis (automate functional testing). Pengujian ini memverifikasi logika bisnis inti khususnya pada modul autentikasi dan profil pengguna. Sebanyak 25 skenario uji atau test cases dijalankan dengan total 61 asersi atau assertions. Adapun hasil analisisnya yang pertama adalah status pass atau 100% berhasil. Seluruh 25 pengujian yang mencakup fitur login, registrasi, reset password, dan verifikasi mail berhasil dijalankan tanpa kegagalan. Yang kedua adalah waktu eksekusi. Total waktu pengujian adalah 28,33 detik. Waktu ini cukup wajar untuk pengujian integrasi yang melibatkan akses basis data. Yang ketiga adalah kesimpulan. Fitur keamanan manajemen akun pengguna berfungsi dengan benar sesuai spesifikasi. Tidak ditemukan logic error pada alur autentikasi. Yang ketiga adalah analisis cakupan kode atau code coverage. Untuk memastikan seberapa banyak baris kode yang telah diuji, dilakukan analisis code coverage. Adapun hasil analisisnya itu, yang pertama itu cakupan total 48,9%. Ini berarti baru sekitar setengah dari kode program yang terlindungi oleh pengujian otomatis. Yang kedua adalah area kuat, modul autentikasi, authentication controller, password controller, dan lain-lain. Memiliki cakupan 100%. Ini sangat krusial karena menyangkut keamanan sistem. Yang ketiga adalah area lemah. Modul admin/jenis sampah controller memiliki cakupan 0,0%. Logika pengelolaan jenis sampah belum tersentuh pengujian otomatis sama sekali. Modul landing page controller memiliki cakupan tinggi 97,1%. Adapun kesimpulannya yaitu meskipun fitur keamanan teruji dengan baik, fitur operasional inti seperti CRUD jenis sampah masih rentan bug karena belum memiliki test case. Sekian, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Reski Aldia dengan NIM 13020230137. Saya akan melanjutkan materi black box testing. Black box testing atau behavior testing berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Teknik ini memungkinkan penguji membuat kondisi input untuk melatih fungsi program tanpa perlu mengetahui struktur internalnya, yaitu satu ada equivalence partitioning, yang dimana metode pengujian yang membagi domain input program menjadi kelas-kelas data partisi di mana suatu kasus uji dapat mewakili keseluruhan kelas tersebut. Tujuan utamanya yaitu mengurangi jumlah total kasus uji secara signifikan. Partisi ini terdiri dari dua, yaitu partisi valid dan tidak valid, yang dimana partisi valid itu adalah nilai yang diterima oleh sistem, sedangkan partisi
Yang tidak valid itu nilai yang ditolak oleh sistem. Lalu selanjutnya ada boundary value analysis, adalah teknik desain kasus uji yang melengkapi equivalence partitioning berdasarkan pada terjadi pada batas nilai input. Oleh karena itu, BFA mengharuskan pemilihan nilai yang berada pada batas rentang minimum dan maksimum dan nilai-nilai yang berdekatan dengannya. Min sama dengan nilai minimum yang valid. Min 1 sama dengan nilai tepat di bawah batas minimum invalid. Min plus 1 adalah nilai tepat di atas batas minimum valid. Lalu ada nominal sama dengan nilai di tengah rata-rata. Ada max, nilai maksimum yang valid. Ada max min 1 yang dimana itu dia nilai tepat di bawah batas maksimum valid. Lalu ada max plus 1 adalah nilai tepat di atas batas maksimum invalid. Mungkin itu sekian dari saya. Akan dilanjutkan pada Fuad. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fuad dengan NIM 13020230030 dari kelas C2 mata kuliah pengujian perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas 2, di mana saya akan menjelaskan terkait implementasi dari black box testing, di mana pada implementasi black box testing itu sendiri kami memilih untuk melakukan validasi secara fungsional pada websitenya. Tapi namun sebelumnya saya akan memberikan penjelasan sedikit, di mana kami juga melakukan tes selain dari validasi fungsional dari website, kami juga melakukan pengujian non fungsional, di mana dalam hal ini adalah lewat testing pada server website yang sudah kami jelaskan sebelumnya pada tugas 1, dengan menggunakan tools bernama Apache Bench untuk mengukur kinerja server saat menerima beban konkuren, di mana berdasarkan analisis hasilnya, berdasarkan parameter uji concurrency level, di mana terdapat kami menggunakan 10 pengguna sebagai data uji dengan hasil simulasi beban yang rendah. Total request yaitu 100 request untuk sampel uji. Time taken-nya untuk secara total ada 106,282 detik, di mana dinilai cukup lambat untuk sekelas website sederhana, dengan waktu request per second di mana 0,94 second, di mana performanya kritis pada bottleneck. Time per request-nya rata-rata 106.28,176 milisecond, di mana latensi lebih dari 10 detik, dengan kesimpulan user experience yang buruk. Untuk transfer rate sekitar 14,47 kilobyte per second, di mana dinilai throughput data rendah. Oke, untuk kesimpulan sementara berdasarkan hasil pengujian non-fungsionalitas, performa sistem saat ini berada pada kondisi kritis, di mana server hanya mampu melayani kurang dari 1 permintaan per detik dengan waktu tunggu rata-rata 10 detik per pengguna. Hal ini berpotensi menyebabkan timeout atau sistem tidak responsif saat digunakan oleh lebih dari 10 petugas atau pengguna secara bersamaan. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke uji coba fungsional websitenya untuk menguji beberapa fitur dengan beserta logika di fitur tersebut pada websitenya. Oke, sebagai penutup saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi pembahasan mengenai implementasi white box dan implementasi black box kali ini, di mana pada hasil pengujian menunjukkan bahwa struktur kode memiliki kualitas yang sangat baik dengan kompleksitas rendah dan modul autentikasi berfungsi secara aman dan benar, terbukti dengan beberapa testing yang kami lakukan tadi dan beberapa hasil menggunakan otomatisasi yang cukup positif dari berdasarkan implementasi dari websitenya. Namun cakupan pengujian belum merata karena masih terdapat modul yang belum diuji, serta performa sistem yang tergolong rendah akibat adanya potensi bottleneck pada basis data atau konfigurasi server. Sekian dan terima kasih.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.